Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini kita mau belajar cara membuat saku bibir tutup, khususnya pada celana pada bagian belakang. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan tampak belakangnya diobras. Oke, sebelum ke pembahasannya, dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe agar aku semakin semangat lagi dalam beredukasi dan semoga channel ini dapat terus berkembang. Amin. Oke, ini aku udah siapkan untuk pola potongan celana belakangnya ya, dan kita siapkan sepasang tutup saku seperti ini. Kemudian ukurannya biasanya aku buat 11 cm ya, dan tingginya itu 5,5 cm, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah kemudian ini untuk kantongnya atau bagian sakunya, ini untuk lebarnya 17 cm dan tingginya itu sekitar 40 cm ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian kita juga siapkan untuk bibir sakunya. Ini untuk lebarnya 17, tingginya untuk tingginya menyesuaikan ya. Kemudian turun 3 cm dan ini 1 cm ya. Nah, ini kita garis 1 sentian, terus kita bagi lagi 1 sentinya itu setengah senti. Kita bagi dua. Nah kita buat garis lurus seperti ini. Jadi dari atas itu turun 3 cm, kemudian turun lagi 1 cm ya teman-teman. Lanjut kita balik ke pola celananya ya. Ini udah di kupnat biar lebih enak membuatnya ya. Jadi dari kupnat kita turun 8 cm, kemudian kita buat garis sepanjang 11 cm ya, sesuai dengan tutup sakunya. Jadi ini disesuaikan ukuran tutup sakunya. Nah pastikan udah lurus ya, seperti ini. Kemudian sebelum ditempel ini tutup sakunya kita jahit. Tutup sakunya ini udah aku lapisin dengan kain kapas lem ya, biar lebih agak tebel kebentuk tutup sakunya. Nah kita jahit sesuai pola yang kita buat. Kita jahit seperti ini. Setelah itu kita rapikan sisa benangnya dan kita rapikan kainnya, kira-kira sisain setengah sentian aja biar hasilnya rapi. Lalu kita balik. Nah seperti ini. Kita bisa dorong-dorong pakai benda yang lebih lancip ya untuk membentuk sudutnya. Lanjut kita tindas di area luarnya, kira-kira setengah sepatu aja ya. Kita tindas kecil biar hasilnya tuh rapi, kelihatan jahitannya gitu ya, kelihatan estetik. Nah setelah itu kita rapikan sisa benangnya dan bagian tepinya kita obras. Oke, biar lebih rapi ya, nggak beradil gitu. Nah setelah kita obras, balik lagi ke pola celananya ya, dan kita siapkan lembaran kertas yang udah ditempelin kain kapas lem ya, atau kain vislin. Kemudian kita ukur sesuai tutup sakunya, itu lebarnya 11 cm, dan kita kasih kampuh merah seperti ini ya, terlihat ya. Lalu kita bisa pentulin biar nggak meleset-meleset. Jadi garis yang di pola kain celana dipasin dengan garis yang sudah kita buat di selembaran kain yang sudah dilapisin kain vislinya ya. Kita jahit dari ujung atas, jadi garisnya itu disatuin dengan garis yang paling atas, lalu kita jahit. Nah kita kasih kuncian ya pada akhirannya biar nggak mudah bedat. Lanjut kita jahit yang di bawahnya, ya, bukan yang di tengah-tengah. Kita jahit yang di batasan 1 cm-nya itu, kita jahit setara dengan jahitannya yang atas ya. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Nah di sini perhatikan, kita checklist, kita potong ya. Kita potong bagian tengah-tengah yang ada kampuh merahnya ya, kelihatan ya, yang tengah-tengah. Nah sampai benar-benar sampai ujung kita potongnya. Lalu kita cuik-cuik seperti ini, cuik-cuik ke atas ya, lalu kita timpa di bagian yang atasnya. Nah seperti ini, terlihat ya cara melipatnya. Kemudian kita jahit renggang
kita jahit bantu aja, tujuannya biar ketindes ya bagian lipatan bawahnya. Ini jahit bagian bibir sakunya ya. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Lanjut kita jahit bagian yang bawah. Yang bawah caranya juga sama, kita cuik-cuik, lalu kita lipat seperti ini. Lalu kita tindas jahitan kecil. Tindas untuk jahitan bantu ya. Sembari kita rapi-rapikan menggunakan jari tangan kita. Nah, memang agak kecil, jadi agak butuh telaten ya teman-teman. Jadi memang kalau jahit itu kita harus sedikit sabar biar hasilnya tuh maksimal. Nah, sembari kita atur menggunakan jari tangan kita untuk menekan lipatannya. Nah, setelah itu kita rapikan sisa benangnya. Nah, hasilnya tuh kayak gini ya, terlihat ya teman-teman. Lalu perhatikan baik-baik di tengah-tengah ini kita potong checklist kayak gini. Nah, di sini aku kasih gambaran ketika memotongnya ya. Jadi kita memotongnya tuh menyudut segitiga kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, biar jelasnya sembari aku contohin pada pemotongan. Nah, waktu memotong kayak gini kita sisakan 1 sentian, lalu kita membentuk sudut segitiga kayak gini. Pastikan sejajar ya bagian atas dan bawahnya itu. Jadi waktu menjahit awal tadi itu harus sejajar ya, biar hasilnya tuh imbang, rapi gitu ya. Nah, sisi sebelahnya juga sama, kita bikin sudut segitiga seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan bagian yang kita jahit bibirnya tadi, kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, ini udah tampak bibirnya ya teman-teman. Seharusnya tadi udah sembari kita lapisin sakunya ya, tapi tadi lupa, jadi ini nggak masalah, ini masih bisa dibuat ya untuk kantongnya nanti. Ini kita jahit bagian sudut segitiganya. Lanjut, sudut segitiga sisi sebelahnya juga sama, ini kita masukkan sudut segitiganya, lalu kita jahit bagian segitiganya aja. Semoga terlihat ya teman-teman. Nah, kita jahit sudut segitiganya aja, lalu kita rapikan sisa benangnya. Nah, ini udah nampak ya, untuk bibir sakunya udah terlihat. Untuk tutup sakunya itu gampang banget cara pasangnya, tinggal kita masukkan seperti ini, kita atur untuk panjangnya, lalu kita jahit bagian dalam dulu ya. Kita jahit bagian dalam. Nah, kita jahit sesuai checklistan tadi ya, sesuai panjang tutup sakunya. Nah, sembari kita atur kayak gini, lalu kita jahit bagian tutup sakunya. Nah, setelah kita jahit bagian tutup sakunya udah nempel kayak gini, kita susul untuk bagian kantongnya ya. Jadi tadi sebelumnya tuh harusnya kantongnya udah ditindes sama bagian awal, tapi nggak masalah, ini bisa kita satukan di bagian sisa bibir sakunya tadi ya. Nah, jadi biar kalian nggak bingung, kalian fokus ke bagian sini ya, bagian belakang sini. Kita jahit, kita satukan antara sambungan tadi bibir sakunya, bibir saku belakang dengan kantong sakunya ya. Kita jahit seperti ini. Nah, kita rapikan sisa benangnya, lalu kita tindas jahitan ya biar lebih kuat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu bagian kantongnya ini kita lipat aja seperti ini. Nah, jadi bagian atasnya kita sejajarin dengan bagian atas pinggangnya. Lalu kita bisa gunakan jarum pentul untuk menyeka ya, untuk panjangnya tuh biar pas di ban pinggangnya nanti. Karena nanti bagian atas itu kita selesepin di bagian ban pinggang. Nah, kita tinggal jahit bagian pinggir-pinggir sakunya aja. Nah, kita jahit seperti ini, kira-kira 1 sentian ya. Nanti tepinya kita obras aja. Nah, kita jahit seperti ini, bagian tepi, bawah,
sampai naik lagi. Nah, bagian atas nggak usah dijahit nanti karena nyatu sama ban pinggangnya ya. Lanjut kita jahit kita obras bagian tepi-tepinya. Setelah kita obras seperti ini, kita rapikan sisa-sisa benangnya. Lanjut kita bisa tindas di bagian tutup sakunya ini ya teman-teman. Kita tindas jahitan biar tutup sakunya tuh ngeplek, enggak mulai gitu ya, tahu ya, enggak ngomplong gitu, biar jatuh bagian tutup sakunya. Nah seperti ini, kita rapikan bagian belakangnya, ini tampak depan dan ini bibir sakunya tampak cantik ya. Kemudian ini tinggal pasang kancing aja, hasilnya rapi ya, dan belakangnya seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Thank you for watching, see you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.